Arlen boleh jadi merasa lega karena malam ini ia tak perlu memikirkan tempat untuk bermalam. Di atas ranjang kayu yang terdapat dalam ruangan seluas 6 meter persegi, Arlen berbaring menatap lurus ke arah lampu di langit-langit kamar. Selain merasakan beberapa bagian badannya pegal-pegal, Arlen juga merasa gerah. Karenanya, Arlen bertelanjang dada dan membiarkan udara dari kipas angin mengenai kulitnya. Ingatan Arlen juga kembali menurut kejadian sejak ia ditinggalkan sendiri di tepi jalan. Selama 2 hari ini, banyak hal telah terjadi dan tentu saja tak pernah ia duga sebelumnya. Ayah, kau benar-benar ingin memberiku pelajaran hidup. Baiklah, kita lihat apa yang akan terjadi setelah ini, ucap Arlen dengan senyuman di wajah kala mengenang senyum sang ayah. Tok tok tok. Arlen menoleh ke arah pintu. Pikirnya, siapa yang datang selarut ini? Saat ini pukul 11 malam waktu Indonesia bagian barat, dan setahunya teman sesama pelayan sudah masuk ke kamar mereka setelah makan malam dan pekerjaan hari ini selesai. Hal itu karena menurut penuturan Hasan, pukul 3 dini hari mereka harus sudah bangun untuk memastikan pekerjaan selesai sebelum sang majikan terbangun. Suara ketukan itu kembali terdengar. Mau tak mau, Arlen beranjak dan menuruni ranjangnya dengan malas. Arlen membuka pintu yang memang belum dikunci. Alisnya tertaut manakala melihat sosok Sarah berdiri di ambang pintu. "Ada perlu apa?" tanya Arlen dengan heran. Perempuan muda itu meletakkan jari telunjuknya di tengah bibir sambil meringsek masuk ke dalam kamar yang ditempati Arlen. Tak hanya itu, Sarah juga cepat-cepat menutup kembali pintu kamar. "Namamu Sarah kan? Ada perlu apa?" Arlen mengulang pertanyaannya. Kening Arlen berkerut melihat tingkah putri majikannya tersebut. Sarah yang hanya mengenakan baju tidur dengan model dress mini berbahan katun mendekat pada Arlen. Kedua matanya berbinar melihat dada bidang pria yang terpaut usia lebih dari 10 tahun itu. "Stop Sarah, apa maksudnya ini? Kau terlalu muda untukku. Keluarlah," tita Arlen dengan tegas sembari mencengkram tangan Sarah yang hendak menyentuh dadanya. "Cih, kau siapa berani memerintahku?" decih Sarah sambil menghempaskan tangan Arlen. Kau ini ada-ada aja. Keluarlah, aku tidak ingin ada masalah. Ini sudah malam Sarah, pergilah tidur, titah Arlen lagi. Tanpa diduga, Sarah menghambur memeluk Arlen, membuat pria itu tak habis pikir dengan sikapnya tersebut. "Aku mau tidur di sini denganmu. Kau tampan sekali, tubuhmu juga wangi," racaunya sambil memeluk erat tubuh Arlen. "Shit, apa dia sudah gila?" umpat Arlen dalam hati. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu yang sangat pelan dari luar. Arlen melongo dan tak bisa menduga siapa di luar sana. Sementara itu, Sarah terperanjat, lalu celingukan. Arlen yang mengerti Sarah takut ketahuan pun refleks menunjuk ke ranjang. Sarah membelalakkan mata sambil menunjuk wajahnya, lalu menunjuk kolong ranjang. Arlen mengangguk dan meminta Sarah untuk cepat-cepat bersembunyi. Mau tak mau, Sarah menurut. Dengan susah payah, ia masuk ke kolong ranjang yang sempit dan berdebu, karena sebelumnya kamar itu lama tidak ditempati. Sementara itu, melihat hal tersebut, Arlen ingin tertawa namun ditahan. Arlen membuka pintu dan menautkan alis untuk kedua kalinya, melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Yaps, siapa lagi kalau bukan Lisa, si istri muda sang tuan. "Hai, sepertinya kau belum tidur," sapanya lembut sembari mengarahkan tangan ke dada Arlen dan menggerakkan jemarinya di sana. Seperti halnya Sarah, Lisa juga tak kuasa menyembunyikan kekagumannya akan dada atletis Arlen. Terlebih, Lisa sudah melihatnya tadi siang.
Bukan hal yang mudah bagi wanita itu menahan hasratnya saat bayang-bayang Arlen menggelantung di pelupuk mata sepanjang hari. "Nyonya, apa yang Anda lakukan di kamarku?" tanya Arlen kikuk. "Menurutmu apa?" Lisa balik bertanya sambil menutup pintu kamar. "Tapi Nyonya, aku..." Arlen jadi gelagapan mendapati Lisa sengaja menunjukkan bagian dadanya yang menonjol dengan gaya yang menggoda. "Asalkan kau bisa memuaskanku malam ini, ku beri berapapun yang kau inginkan," ujar Lisa sembari mengusap penutup resleting celana yang dikenakan Arlen. Lisa tak menyadari ada tangan yang terkepal di kolong ranjang mendengar ucapannya barusan. "Oh, selain menggoda, kau pengertian sekali, Nyonya. Sayangnya, aku tak yakin kau bisa memberikanku uang jika saja ada yang mengadukanmu pada Tuan," timpal Arlen dengan santai. "Cih, si gendut itu tidak akan percaya sekalipun kau mengadukanku sampai berbusa. Ayolah, aku sedang sangat ingin bercinta." Menyebalkan sekali, belum apa-apa dia sudah keluar, brutunya dengan mimik manja. "Benarkah?" tanya Arlen yang mendapat anggukan cepat dari Lisa. "Tapi Nyonya, Tuan sudah memberiku pekerjaan. Selain itu juga, aku tidak ingin menjadi selingkuhanmu. Aku tidak suka berbagi wanita dengan pria lain," saut Arlen sembari mencoba untuk menjauhkan tangan nakal Lisa dari beberapa area sensitifnya. Arlen, dia memberimu pekerjaan atas saranku. Apa tadi kau bilang? Kau tidak ingin berbagi wanita dengan pria lain? Hehe, sadarlah, modalmu hanya ini," ucap Lisa seraya menunjuk dada kepala sampai ujung kaki Arlen. "Kau kira akan ada yang mau denganmu kalau wajahmu jelek? Sudah miskin, pengangguran, jelek lagi. Tidak ada yang mau, Arlen. Beruntung wajahmu tampan, dan harusnya kau bersyukur ada yang mau menjadikanmu selingkuhan." Ibunya terdengar sarkas. "Begitu ya, aku jadi tertantang ingin mendapatkan wanita yang seperti itu. Mau menerimaku yang miskin dan pengangguran ini," seloroh Arlen yang justru mendapatkan cebikan dari Lisa. "Tidak ada wanita yang seperti itu," ucapnya dengan mimik mengejek. "Aku yakin itu ada," timpal Arlen. "Aku jadi ingin tahu, apa kau masih seangkuh ini kalau suamimu mencampakkanmu? Karena bukan aku yang mengadukanmu, tapi..." Arlen memberi isyarat agar Lisa mendekat. Wanita itu sempat tersenyum lebar mengetahui Arlen akan membisikkan sesuatu. Namun ekspresi Lisa seketika berubah setelah mendengar bisikan Arlen yang berucap, "Sarah yang akan mengadukanmu. Dia ada di bawah ranjangku." Lisa sontak melirik ke ranjang Arlen. Karena tak terlihat apa-apa, ia pun bergeser ke samping dan seketika wajahnya memucat melihat ujung pakaian Sarah. Lisa menoleh pada Arlen yang mengangkat bahunya sedikit, masih dengan ekspresi yang sama. Wanita itu cepat-cepat menuju pintu dan keluar kamar tanpa sepatah kata pun juga. Arlen mengulumkan senyum, mengetahui ibu tirinya tak ada lagi di kamar. Sarah pun keluar dengan susah payah dari kolong ranjang. Pengap dan mengganggu saja, dasar mak lampir genit, gerutunya sambil menggibaskan tangan menjauhkan debu yang menempel di baju dan kulitnya. "Sebaiknya kau juga keluar. Aku tidak mau ibumu itu membuat masalah dengan mengatakan yang tidak-tidak tentangku," ujar Arlen sembari berkaca pinggang. "Dia bukan ibuku," menyebalkan. "Kau sama cerewetnya dengan dia," dengus Sarah yang kemudian berlalu keluar dari kamar Arlen. Arlen menutup pintu dan menguncinya. Ia merasa lega karena terbebas dari jerat godaan anak dan istri sang majikan. "Kuharap ini tidak akan terulang kembali, karena jika tidak, aku mungkin akan menyerah dan memilih kembali ke jalanan," gumamnya sambil melangkah menuju ranjang. Arlen merebahkan diri dengan cepat, ngantuk menyergap pria yang sudah merasa lelah tersebut. Meski hampir seluruh badannya terasa pegal, Arlen berharap tidurnya nyenyak malam ini. Pagi di kediaman Purnomo menjadi pengalaman baru bagi Arlen. Pria itu terkesiap dengan keramahan pelayan wanita
yang menyuguhinya secangkir kopi susu dan juga sepiring gorengan. Arlen mencoba bersikap biasa meskipun sejujurnya ia merasa risih dengan senyuman beberapa pelayan wanita yang mengajaknya berkenalan. Melihat hal itu, Hasan tersenyum tipis sambil bertanya, "Tidurmu nyenyak?" "Iya, Wak," anggup Arlen sembari menyesap kopi yang menurutnya terlalu manis baginya yang terbiasa meminum americano. "Wak, pekerjaan saya di sini apa ya?" tanyanya. "Wak juga belum tahu. Setelah ini bagaimana kalau kau bantu supir mencuci mobil?" "Oke," anggup Arlen. Di dalam rumah, suasana canggung, sangat ketara di antara dua wanita yang sedang berada di ruang makan. Sebagai kepala keluarga, Purnomo tampak tak berkeinginan untuk mendekatkan keduanya. Lisa dan Sarah saling mendelik, juga menyeringai. Keduanya seakan bersiap dengan argumen dan pembelaan jika ada yang memulai mengadukan kejadian semalam pada Purnomo. Keduanya memasang senyuman jahat sembari melirik pada Purnomo yang sedang menelpon seseorang. "Bawa kemari berkas yang telah disetujui pihak Rembulan. Hari ini aku tidak ke kantor. Jadi pastikan kau membawa semua berkas yang berhubungan dengan klien kita itu. Cepatlah, kau tahu aku tak suka menunggu. Ku beri waktu sampai sarapanku ini selesai," ucapnya bernada tegas dan terkesan arogan. Bagaimana tidak? Saat ini baru pukul 7:20, sedangkan jam kantor dimulai pukul 8 pagi. Itu artinya orang yang ditelepon tadi harus bekerja lebih awal dari jam kerjanya. Benar-benar arogan. Mau sampai kapan kalian saling menatap begitu? "Sarah, hari ini kau ke kampus kan?" tanyanya. "Iya, aku ada kelas jam 10, Pi," saut Sarah dengan malas. "Pi, gimana kalau pelayan baru yang kemarin jadi supirku? Aku malas kalau harus nyetir sendiri," ibunya dengan nada manja. "Sepertinya keinginanmu itu tidak akan terkabul. Arlen tidak punya SIM, benar kan sayang?" Timpal Lisa diakhiri dengan sebuah pertanyaan yang ditujukan pada suaminya. "Itu benar, Sarah," anggup Purnomo. "Aku tidak mau ada masalah kalau dia nyetir tanpa SIM. Bisa jelek nanti namaku kalau polisi tahu dia kerja untuk kita," ibunya. Lisa menyeringai sinis melihat Sarah menekuk wajahnya. Mereka pun sarapan dalam suasana yang tak nyaman. Dan anehnya, baik Purnomo maupun kedua wanita itu sudah terbiasa seperti itu. Beberapa menit kemudian, Arlen membantu sopir Purnomo yang bernama Dodi mencuci mobil. Mereka mengobrol seperlunya karena tak mau mendapat teguran dari majikan. "Mas Arlen, aku ke belakang dulu ya, sakit perut," ujar Dodi sembari memegangi perutnya dan berlalu dengan cepat seakan sudah tak tahan ingin segera memenuhi panggilan alam. Tak lama kemudian terdengar suara motor memasuki halaman rumah. Arlen tak menghiraukannya dan fokus mengelap setiap bagian mobil tuannya. Sampai kemudian, "Mas, bisa tolong panggilkan tuan?" tanya seorang wanita di belakang Arlen. Arlen menoleh dan sontak terbelalak. Begitu juga wanita itu. "Kamu?" pekik mereka hampir bersamaan. "Siapakah dia?" "Sejak kapan kamu kerja di sini?" tanya wanita itu yang tak lain adalah Mona Lisa alias Mona. "Sejak kemarin." "Kenapa?" "Sudah kubilang kita akan ketemu lagi." "Tarzan, terbuktikan kita satu majikan." Mona mendelik pada Arlen yang tersenyum konyol. "Udah sana, panggilkan tuan," titah Mona dengan ketus. "Panggil aja sendiri," balas Arlen santai sambil kembali melanjutkan pekerjaannya. Dasar, nyebelin. "Awas saja kalau aku dimarahin gara-gara kamu," delik Mona. "Ye, seenaknya aja nyalahin orang," berutu Arlen. Mona berlalu menuju pintu utama kediaman Purnomo. Wanita itu mengetuk beberapa kali dan masuk sambil mengucap permisi. Sepertinya ini bukan kali pertama Mona bertandang ke rumah tersebut. "Kamu telat 5 menit, sudah bosan kerja, ha?" Gerakan tangan Arlen yang sedang mengelap badan mobil pun seketika terhenti mendengar bentakan
Purnomo yang ditunjukkan pada Mona. Arlen mengerutkan kening memikirkan sesuatu yang entah itu apa. Di saat itulah Dodi kembali dari kamar mandi dan menghampirinya. "Kenapa, Mas?" tanya Dodi dengan pelan. Dodi menoleh ke arah motor milik Mona kemudian bertanya, "Ada Mbak Mona ya? Kamu kenal sama Mona?" tanya Arlen. "Kenal lah. Dia kan sering datang ke sini kalau Tuan gak ke kantor." "Mas Arlen juga kenal ya sama Mbak Mona? Kenal di mana?" tanya Dodi heran. "Oh, itu. Kenal barusan. Mona siapanya? Tuan Dot." "Sekretarisnya," saut Dodi. Brak. Arlen dan Dodi sontak menoleh ke arah pintu rumah ketika terdengar suara cukup keras dari dalam. Seperti sesuatu dipukulkan pada meja. "Gak becus, udah dibilangin bawa semuanya," hardik Purnomo. Arlen mengepalkan tangan mendengarnya. Ia merasa geram akan sikap dan cara Purnomo melakukan karyawannya. "Dodi, biasa seperti itu ya?" tanya Arlen pelan dan diabuki cepat oleh Dodi. "Kasian Mas, Mbak Mona sering kena marah tuh sama Tuan," saut Dodi dengan suara sangat pelan. Arlen kembali menatap pada pintu. Masih terngiang di telinganya pekikan Mona kemarin malam. "Kau bisa memakik padaku, lalu kenapa kau biarkan dia menghardikmu?" batinnya. Setelah selesai mencuci mobil, Arlen banyak menanyakan perihal perusahaan milik Purnomo. Dodi menjawabnya sejauh yang ia tahu. Tak lama, Sarah terlihat akan menggunakan mobilnya. Ketika Dodi menghampiri, Sarah justru memanggil Arlen. "Ada apa, Sarah?" tanya Arlen dengan datar. Sarah menyeringai sinis dari kursi kemudi, lalu berkata, "Arlen, benar kau bisa nyetir?" "Iya," saut Arlen dengan singkat. "Aku tidak percaya. Bagaimana kalau kau ikut aku? Kita akan tes drive dulu. Kalau kau benar bisa nyetir dengan baik, ku beri kau uang untuk membuat SIM," ucapnya dengan gaya congkak. Arlen menyeringai sinis. Seringainya itu justru membuatnya terlihat mempesona di mata Sarah. Aku tidak berniat membuat SIM, jadi lupakan aja tentang aku yang bisa nyetir," ujar Arlen dengan enteng. "Wah, lancang juga kau ya," seringainya. Sarah celingukan. Setelah dirasa tak ada siapapun di sekitarnya, Sarah bertanya, "Bagaimana kalau malam ini kau ke kamarku? Di lantai 3, pintu kedua dari lift." "Aku tidak mau. Kau bukan tipeku, Sarah. Aku juga tidak berminat main-main denganmu. Berhentilah menggangguku karena kau membuatku muak," ujar Arlen yang disertai tatapan tajam. Sarah mencengkeram kuat kemudi mobil. Ia merasa geram mendengar ucapan Arlen yang dinilainya sangatlah lancang. "Beraninya kau berkata seperti itu. Kau akan mendapatkan balasan yang setimpal dariku," geramnya. Sarah menyalakan mesin mobil dan mulai memutar kemudi dengan rasa dongkol di dalam hatinya. "Ada apa dengan keluarga ini?" gumam Arlen dengan raut kesal. Sebelum berlalu, Arlen kembali menatap pada pintu. Purnomo sepertinya tidak bisa menurunkan suaranya meskipun sedang bicara pada seorang wanita. Arlen membantu Hasan memotong rumput. Mesin pemotong rumput itu cukup berat jika harus dibawa Hasan dalam waktu yang cukup lama. Sesekali Arlen menoleh ke arah pintu, berharap Mona segera keluar setelah hampir 2 jam ada di sana. Tak lama kemudian, sosok yang dinanti Arlen terlihat, tapi tak sendirian karena di belakangnya muncullah Purnomo. Kau, kemari," panggil Purnomo pada Arlen. Arlen berjalan menuju teras rumah. Ia berpapasan dengan Mona yang sedang menuju ke tempat motornya terparkir. "Ikutlah dengan dia," disuruh gitu aja nggak becus, gerutu Purnomo dengan tatapan tajam tertuju pada Mona. Arlen berbelok mengekor di belakang Mona yang kemudian memberinya helm dari dalam bagasi motor. Tanpa berkata apapun juga, Mona menyalakan mesin motornya. Arlen cepat-cepat naik. Jika dilihat dari mimik wajah Mona, sepertinya wanita itu sedang kesal. Tentu saja, siapa yang tidak kesal jika tuannya memanggil bukan untuk membahas pekerjaan, melainkan dimarahi terus-terusan. Motor Mona sudah melaju meninggalkan kediaman Purnomo. Arlen mulai berpikir untuk memulai obrolan, tapi ia juga bingung harus membicarakan apa. Perlahan tangan Arlen melingkar di pinggang Mona. Entah karena terlalu fokus mengemudi,
Mona bergeming. Karena tak mendapatkan respon dari Mona, Arlen mulai menempelkan dadanya ke punggung Mona. Mona masih saja bergeming. Arlen coba curi pandang pada kaca spion dan secara kebetulan tatapan mereka ketemu di sana. Dek. Arlen terkesiap mendapati kedua mata Mona berkaca-kaca. Meski sekilas ia sangat yakin Mona sedang menahan tangis. Mona, menepilah, biar aku yang mengemudi, ucapnya. Mona tak menghiraukannya dan tetap mengemudi meski Arlen mengulangi permintaannya tersebut. Beberapa menit kemudian mereka sampai di depan halaman sebuah gedung dan kedatangan mereka cukup menarik perhatian. Sampai kapan kau akan seperti ini? Apa kau tak melihat orang-orang itu sedang memperhatikan kita? Tanyanya dengan ketus. Arlen sontak melepaskan lingkaran tangannya sambil celingukan. Benar aja, mereka terlihat sedang berbisik-bisik. Turunlah dan tunggu aku di sini. Arlen menurut, ia pun turun dari motor, lalu melepaskan helm yang kemudian diberikan pada Mona. Setelah Mona turun dari motor, ia berlalu menuju lobi. Langkah Mona terhenti saat menyadari pria yang tadi dibonceng mengikutinya. Apa kau tak mendengarkanku? Kau sengaja membuatku kesal kan? Tanyanya dengan tatapan tajam. Akan tetapi di mata Arlen, tatapan itu justru mengandung kesedihan. Mona, maafkan aku. Aku hanya berpikir mungkin aja barang yang akan kau bawa itu berat, jadi aku bisa membantumu membawakannya. Tidak perlu, kau hanya akan membawa satu map berisi berkas, jadi tunggulah, ucap Mona dengan dingin. Arlen terpaku di tempatnya sembari menatap langkah Mona yang menuju ke dalam lobi. Berbeda dengan Mona yang sejak bertemu bersikap tak ramah, beberapa karyawan wanita yang melihat Arlen justru bersikap seakan mencari perhatiannya. Mereka tersenyum manis dan tak jarang melambaikan tangan dengan ekspresi genit. Akan tetapi tak satu pun dari mereka menghampiri Arlen. Mungkin karena penampilannya yang hanya mengenakan celana jeans balel dan kaos oblong polos berwarna putih. Tak berselang lama, Mona kembali dengan membawa sebuah map di tangannya. Mona memberikan map itu sambil berkata, kau pulanglah dengan ojek online. Apa dia teman onlinemu? Tanya Arlen dengan polos. Mona menautkan alis. Pikirnya Arlen benar-benar keterlaluan dengan sengaja ingin membuatnya kesal. Aku serius bertanya, siapa itu ojek online? Mona membuang kasar nafasnya. Aku sedang tidak ingin bercanda dengan siapapun juga ya. Kau tidak bawa ponsel? Tanyanya. Aku tidak punya. Saut Arlen apa adanya, karena memang ponselnya ada di saku jaket yang diberikan pada Bobby dan pria itu meletakkannya di bagasi mobil. Akan tetapi keterangan Arlen justru dianggap lelucon oleh Mona. Wanita itu memainkan jemarinya di layar kaca, lalu berjalan menuju gerbang pintu masuk perusahaan. Arlen mengikuti langkah Mona dengan raut bingung. Sesampainya di dekat Mona, wanita itu bertanya, kau bawa uang? Tidak. Geleng Arlen. Mona merogoh slim bag dan mengeluarkan 2 lembar uang. Arlen mengerutkan keningnya karena belum memahami situasi yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, sebuah motor berhenti tak jauh dari mereka. Pengemudi motor yang mengenakan jaket berwarna hijau itu pun bertanya, Ibu Mona Lisa? Iya Pak, angguk Mona. Pak, tolong antarkan dia ke alamat itu ya. Ini ongkosnya, ambil aja kembaliannya. Terima kasih sebelumnya, ucap Mona ramah dan hal itu membuat Arlen terkesiap. Pikirnya, bisa juga ya wanita ketus itu bersikap ramah. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama, balas Mona. Pengemudi itu memberikan helm pada Arlen. Barulah pria itu mengerti bahwa dirinya akan pulang ke rumah Purnomo bersama pengendara lain, bukan Mona. Arlen menerima helm itu dan naik ke motor tanpa berkata apapun juga. Di benaknya terlalu banyak tanya tentang sosok Mona Lisa. Motor itu berlalu bersamaan dengan langkah Mona yang berbalik kembali masuk ke area perusahaan. Arlen masih menatapnya sampai benar-benar sosok itu tak tertangkap oleh mata. Sesampainya di rumah Purnomo, Arlen memberikan map itu kepada tuannya. Purnomo masih saja terlihat kesal. Sedangkan Lisa mencuri pandang pada pria yang semalam sempat digodanya tersebut. Pada Dodi, Arlen bertanya tentang apa dan bagaimana ojek online.
Arlen baru mengetahui ada mode transportasi seperti itu di negara ini. Enak ya, kemana-kemana jadi lebih mudah. Cetus Arlen. Iya, zaman sekarang nggak harus punya kendaraan, asalkan punya aplikasinya di ponsel dan juga punya uang untuk ongkos. Mas Arlen mau kemana aja juga bisa, ujar Dodi yang sebetulnya merasa heran mengetahui Arlen tak mengetahui hal seumum itu. Dia orang mana sih? Emangnya dia tinggal di pedalaman? Masa ojek online aja dia nggak tahu? Batin Dodi sembari menoleh pada Arlen yang sedang tersenyum menghayalkan sesuatu. Mas Arlen emangnya mau kemana? Dodi iseng bertanya. Dodi, tulisin alamat perusahaan tuan dong, pintanya kemudian. Buat apa mas? Ingin tahu aja. Nanti kalau aku disuruh ke sana lagi, kan jadi gampang. Oh gitu ya, siap mas. Nanti saya catat alamatnya ya. Tapi mas, kalau nggak punya ponsel ya percuma. Kecuali ojek online yang mangkal di perempatan jalan. Nah, kalau itu bisa. Apalagi tuh ojek offline, emang ada juga ya yang begitu. Beneran gak harus punya ponsel kan Dodi? Arlen sangat antusias ingin mengetahui hal yang baru yang memang belum diketahuinya. Di sisi lain, Dodi justru menatap horor pada Arlen.